kisah Nabi Yunus dan ikan paus. Nabi Yunus adalah salah satu orang terpilih yang kemudian diangkat oleh Allah menjadi rasul, kemudian diperintahkan untuk berdakwah di kota Nainawa. Karena di kota Nainawa tidak ada satu orang pun yang menyembah Allah, melainkan menyembahnya kepada patung. Maka dari itu Nabi Yunus diperintahkan untuk mengajak penduduk di kota Nainawa untuk menyembah Allah. Kemudian apa yang terjadi ketika Nabi Yunus mulai berdakwah di kota tersebut? Ya, para penduduk di kota tersebut sangat menolak ajakan dari Nabi Yunus. Tapi Nabi Yunus tidak menyerah, teman-teman. Beliau selalu berdakwah, selalu mengajak orang-orang tersebut untuk menyembah Allah. Sampai suatu ketika salah satu dari penduduk Nainawa melemparin batu kepada Nabi Yunus saat beribadah. Hal itu membuat Nabi Yunus marah dan kesal, hingga Nabi Yunus berdoa, "Ya Allah, turunkanlah musibah pada penduduk yang ada di sini. Mereka tidak mau menyembahmu." Nabi Yunus berdoa agar kaumnya diberikan musibah. Kemudian Allah memberi petunjuk bahwa musibah itu akan datang 40 hari lagi. Kemudian Nabi Yunus segera bergegas memberitahukannya kepada penduduk kota Nainawa. Apa yang terjadi? Apakah mereka menerimanya? Tidak. Mereka tidak percaya dengan perkataan Nabi Yunus. Hingga akhirnya di hari ke-39 Nabi Yunus pergi meninggalkan kota tersebut secara diam-diam. Nah, kemudian saat hari ke-40 langit diselimuti awan tebal. Penduduk Nainawa mulai panik. Kota Nainawa menjadi gelap, siang pun seperti malam. "Kita harus mencari Yunus," ajak kepala kota Nainawa. "Kita minta dia berdoa kepada Tuhannya untuk menghindarkan musibah ini," seru penduduk yang lain. Mereka beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Yunus. "Yunus, keluarlah," seru mereka. "Ajari kami untuk beribadah kepada Allah. Kami tidak mau ditimpa musibah," kata mereka panik. Tapi Nabi Yunus tidak keluar, teman-teman. Beberapa orang menerobos pintu rumahnya yang tidak terkunci. Mereka mencari Nabi Yunus, tapi tidak ditemukan. Hingga salah satu murid Nabi Yunus, namanya adalah Rubail. Dia adalah salah satu murid Nabi Yunus. Dia berkata kepada penduduk Nainawa, "Nabi Yunus telah meninggalkan kota ini karena kalian sudah sangat keterlaluan. Kalian tidak mau mendengarkan dakwahnya selama ini." Para penduduk Nainawa semakin bingung. "Lalu bagaimana nasib kita sekarang? Ajari kami bertobat, ajari kami beribadah dengan sungguh-sungguh," kata salah satu penduduk Nainawa. Kemudian Rubail berkata, "Baiklah, tapi kalian harus bertobat dengan sungguh-sungguh." Hingga pada akhirnya penduduk Nainawa berkumpul di tengah kota dengan dipimpin oleh Rubail bertobat kepada Allah. Mereka membaca doa-doa dan tasbih dengan sungguh-sungguh. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang adalah yang Maha Penerima Taubat. Perlahan-lahan awan hitam yang menutupi kota Nainawa disingkirkan. Matahari kembali terlihat bersinar cerah. Para penduduk Nainawa bersyukur bahwa musibah ini tidak jadi diturunkan oleh Allah. Sementara itu, Nabi Yunus berjalan dengan tidak tentu arah. Dia mengira kaumnya belum beriman. Hingga saat Nabi Yunus tiba di tepi pantai, satu kapal besar sedang berlabuh. Nabi Yunus ingin menumpang untuk menyeberang lautan. Yunus segera menghampiri kapal itu. Beliau meminta izin kepada nahkodanya agar bisa ikut menyeberang. Kapal pun berlayar di tengah samudra. Pada mulanya angin bertiup pelan, tapi beberapa lama kemudian angin berhembus sangat kencang. Gelombang laut menjadi besar dan bergulung-gulung. Kapal pun terombang-ambing di samudra. Itu mendapat hantaman angin yang sangat keras. Layar kapal menjadi robek di sana-sini. Kapal juga sudah sangat miring. Mungkin sebentar lagi akan tenggelam. Kapalnya kelebihan muatan, teman-teman. Itu berarti ketika kapal miring atau mau tenggelam, kita harus membuang barang-barang yang berat. Nah, kapal yang ditumpangi Nabi Yunus terombang-ambing di lautan. Nahkoda kapal sudah mengurangi muatan, namun
Tidak ada lagi barang berat yang bisa dibuang. Yang tersisa hanyalah penumpang kapal. Dengan terpaksa mereka harus mengorbankan satu orang untuk dibuat ke laut. Akan membuat undian, kata nahkoda itu. Nah, setelah diundi sebanyak 3 kali, nama yang keluar adalah nama Nabi Yunus, teman-teman. Pada awalnya nahkoda itu tidak setuju kalau Nabi Yunus yang akan terjun ke laut, karena Nabi Yunus adalah tamu di kapal itu. Tapi ternyata Nabi Yunus menerima keputusan itu. Sebelum terjun ke laut, Nabi Yunus memberikan barang-barang perbekalannya kepada nahkoda. Beliau berpesan agar uang dan pakaian dibawanya dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Hari mulai gelap, badai masih menderu. Seluruh penumpang kapal mengantar Nabi Yunus sampai ke pinggir kapal. Nabi Yunus berdiri di ujung kapal yang terombang-ambing tersebut. Beliau melihat ke bawah air laut bergulung-gulung hitam. Buihnya menyapu-nyapu kapal. Nabi Yunus memejamkan mata. Beliau memohon diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalani takdirnya itu. Biur! Nabi Yunus terjun ke laut yang berombak ganas tersebut. Beliau tidak tahu ada ancaman besar yang menunggunya di dalam laut. Apa ancaman besar tersebut? Tubuh Nabi Yunus menyentuh permukaan air yang dingin. Tiba-tiba seekor ikan besar menelan dirinya. Kejadiannya sangat cepat. Semua orang yang berada di atas kapal kaget melihatnya. Setelah kejadian Nabi Yunus yang ditelan oleh ikan besar, kemudian yang tadinya sudah sangat miring menjadi seimbang kembali. Kapal itu tidak jadi tenggelam. Semua bergembira. Hanya nahkoda yang tetap murung. Dia masih diliputi penyesalan. Dalam perut ikan, Nabi Yunus menyadari bahwa peristiwa yang menimpanya adalah peringatan dari Allah. Dia sudah diangkat menjadi Rasul untuk kaum Nainawa. Harusnya beliau tidak meninggalkan kaum tersebut sebelum ada perintah dari Allah. Nabi Yunus sangat menyesal. Dia menangis terseduh-seduh. Dalam kegelapan perut ikan, Nabi Yunus bertobat memohon pengampunan dari Allah. Nabi Yunus terus-menerus berdoa dan bertasbih. Suaranya sampai menggema dalam dinding perut ikan tersebut. Apakah tobat Nabi Yunus diterima oleh Allah? Itu menjadi kebingungan. Ia juga mendengar suara tasbih dari perutnya. Tiba-tiba saja ia merasa perutnya tidak enak. Seluruh badannya terasa panas. Belum pernah ia merasakan hal seperti itu. Hingga akhirnya ikan tersebut berniat untuk memuntahkan Nabi Yunus ke daratan. Di kejauhan, ikan besar itu melihat sebuah pantai. Ia segera berenang mendekati pantai. Ia ingin memuntahkan Nabi Yunus di pantai itu. Ia yakin Nabi Yunus akan selamat jika dimuntahkan di daratan. Sampailah ikan itu berjarak beberapa meter dari bibir pantai. Ikan itu tidak bisa lebih dekat lagi. Hal itu bisa membahayakannya. Sambil berdoa dengan sekuat tenaga, ikan itu melontarkan Nabi ke daratan. Dengan pertolongan Allah, Nabi Yunus mendarat di pasir pantai tanpa cedera. Namun ternyata pantai itu sangat kering, tidak ada makanan. Lalu bagaimana cara Nabi Yunus dapat bertahan hidup di pantai itu? Tak lupa juga Nabi Yunus mengucapkan syukur kepada Allah. Hari demi hari, sedikit demi sedikit, tenaga Nabi Yusuf kembali. Badannya kembali menjadi sehat dan bugar. Setelah kekuatannya kembali, Nabi Yunus mulai berjalan-jalan di sekitar pantai. Nabi Yunus baru sadar kalau pantai ini dekat dengan kota Nainawa. Pada akhirnya, beliau menemukan daun yang menjalar di dekat tempat terdamparnya. Langsung saja Nabi Yunus menghampiri tanaman tersebut. Dan dia menemukan ada satu buah, yaitu buah labu. Tak lupa juga Nabi Yunus mengucapkan syukur kepada Allah. Hari demi hari, sedikit demi sedikit, tenaga Nabi Yusuf kembali. Badannya kembali menjadi sehat dan bugar. Setelah kekuatannya kembali, Nabi Yunus mulai berjalan-jalan di sekitar pantai. Nabi Yunus baru sadar kalau pantai ini dekat dengan kota Nainawa. Nabi Yunus berjalan menuju kota Nainawa. Beliau ingin tahu bagaimana nasib kaumnya. Jika mereka sudah hancur, Nabi Yunus ingin mendoakan mereka. Namun jika mereka masih selamat, Nabi Yunus akan kembali berdakwah. Nah, sampai ketika Nabi Yunus sampai di sebuah bukit yang tinggi, di lembah bukit itulah kota Nainawa berada. Sejenak, Nabi Yunus memandang kota Nainawa.
tidak terlihat adanya kerusakan. Beliau juga tidak melihat patung-patung berhala yang biasa diletakkan kaumnya di depan rumah. Bahkan di kejauhan Nabi Yunus melihat sebuah pusat peribadatan. Rupanya kaumnya memang benar-benar bertaubat. Mereka sekarang rajin beribadah. Segenap penduduk Nainawa keluar dengan bergembira. Mereka berjejer di sepanjang jalan untuk menyambut Nabi yang dinantikan. Nabi Yunus pun memasuki kota. Mereka dengan semangat mengeluh-elukan kedatangannya. Setelah Nabi Yunus kembali, kota Nainawa Yunus diterima dengan sangat baik oleh penduduk kota Nainawa. Mereka sangat merindukan kedatangan nabinya tersebut. Selamat datang kembali utusan Allah yang mulia, sambut mereka. Jangan pergi lagi, bimbing kami dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Nabi Yunus dengan senang hati memenuhi permintaan kaumnya. Beliau mengajarkan dasar-dasar agama untuk beribadah kepada Allah. Kaumnya mengikuti ajarannya dengan patuh. Itu tadi kisah tentang Nabi Yunus dan ikan paus. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai.